Shalom, selamat malam untuk kita sekalian, Jemaat Gemim Gitsemani Lancet Sarongsong. Mari kita beribadah kepada Tuhan di saat ini. Diundang kita berdiri, kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah Jemaat Gitsemani Lancet Sarongsong Kelompok sampai dengan bersatu malam hari ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Amin. Kita menyanyi bersama, mari puji Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita tak bisa dipungkiri kita berbuat salah dan dosa di hadapan Tuhan. Saat ini mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita lewat kidung pujian, "Oh Tuhan yang Maha Kuasa." Kami
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa. Ya Yesus Kristus, sumber hikmat dan pengetahuan, berkenan kiranya Engkau memberkati hamba-Mu dan semua jemaat yang akan membaca Alkitab. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menuntun pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-8, ayat 14 sampai dengan 21. Amsal 8 ayat 14 sampai 21. Firman Tuhan berkata demikian. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita semua patut bersyukur karena hidup kita tetap terpelihara oleh kasih Tuhan. Bahkan saat kita mengerjakan tanggung jawab, kerja pelayanan, dan pengabdian kita, semata-mata karena pertolongan Tuhan. Dengan memahami pertolongan Tuhan yang tidak terbatas itu, maka suatu hal yang salah jika kita bekerja dengan tujuan hanya untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk mengejar kekayaan, hanya untuk memuaskan keinginan, hanya untuk mengejar ambisi, atau hanya untuk mengejar target tanpa peduli orang lain, bahkan hanya untuk menghidupi diri sendiri tanpa kita mengakui bahwa kerja itu adalah panggilan Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 14 sampai 21 ini, kita mendapat pengajaran tentang hikmat. Hikmat digambarkan seperti seorang pribadi yang berseru-seru, seperti seorang yang memanggil seorang untuk datang kepadanya. Di dalam hikmat terdapat pertimbangan. Raja dan penguasa dapat mengambil keputusan. Bersama hikmat orang dapat memperoleh kekayaan dan kehormatan. Bahkan orang dapat memperoleh barang-barang berharga seperti perak, emas, bahkan emas tua atau perak pilihan sekalipun. Hikmat itu menjanjikan berkat bagi mereka yang berjalan bersamanya di jalan kebenaran dan keadilan. Ini yang ditawarkan oleh hikmat itu. Orang yang tinggal di dalam hikmat itu, baik raja, penguasa, akan memperoleh pengertian dan pertimbangan yang baik. Orang yang berjalan dengan hikmat itu akan berjalan pada keadilan dan kebenaran. Dan orang yang hidup dalam hikmat itu akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan.
jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dari hal ini kita diberi pemahaman bahwa hidup bersama dengan hikmat adalah kehidupan yang melahirkan hidup bijaksana, penuh pengertian, keadilan yang mendatangkan berkat. Maka inilah yang mewarnai hidup kita dalam bekerja, dalam melayani dan mengabdi. Apapun bentuk tanggung jawab kita, kiranya kita hidup menurut hikmat itu sendiri. Sekalipun memang banyak dijumpai dalam hidup sehari-hari, seakan hal yang biasa saat terjadi ketidakseimbangan, seakan hal yang biasa saja ketika terjadi ketidakadilan, terjadi ketidakjujuran. Nah, disinilah peran hikmat itu dalam hidup setiap orang percaya. Sebab hikmat itu adalah sebuah kehidupan yang percaya, yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup dengan hikmat adalah hidup akrab dengan Allah. Sebab dialah sumber hikmat itu, dan dialah hikmat yang sesungguhnya. Ayat 17 berkata, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan damai. Sehingga orang yang berhikmat adalah orang yang mengasihi Allah dan takut akan Allah. Itu dalam pasal 1 ayat yang ke-7a. Fakta yang lain juga mengungkapkan bahwa banyak orang pandai, banyak orang berilmu, banyak orang hebat, tapi mereka kurang berhikmat. Sebab ada yang hanya menindas kaum lemah dengan kekuatan, dengan kehebatan mereka. Ada yang mengambil hak orang lain, ada yang anggap remeh, anggap enteng orang lain. Tapi ada juga yang pandai, yang hebat atau yang berilmu, tapi mereka tidak mengasihi Tuhan. Jika mereka memiliki hikmat Tuhan, sudah tentu apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka kerjakan, yang mereka rancangkan itu pasti menjadi berkat, karena yang diberkati oleh hikmat itu sendiri. Kuncinya adalah hanya orang yang mengasihi Allah, yang takut akan Allah, yang dapat menjadi teladan dan panutan, yang akan menghasilkan buah. Buah yang dihasilkan adalah kehidupan yang diberkati Tuhan, melampaui emas tua atau perak pilihan. Hidupnya penuh dengan kebahagiaan, bahkan dalam mengerjakan tanggung jawab dan panggilan Tuhan, kita pasti diberkati olehnya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan mengajak kepada kita untuk hidup sesuai dengan perintah dan hukum-hukum Tuhan. Maka marilah kita hidup taat dan beriman kepada Tuhan. Marilah kita hidup penuh hikmat untuk semakin tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Jika demikian, maka tidak sia-sia panggilan kita sebagai umat Tuhan yang bekerja dan melayani. Sebab kerja itu adalah ibadah. Bekerja dengan penuh hikmat, taat dan sungguh-sungguh, kita akan menikmati jaminan supaya kuwariskan harta kepadanya yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Itu di ayat yang ke-21. Dengan demikian, mari kita minta hikmat Tuhan menguasai hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita memberi persembahan, sambil kita menyanyi bersama, kami bersyukur padamu Tuhan. Bagi kami
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang telah memberkati persekutuan kami di malam hari ini. Engkau kiranya memberkati kami jemaat-Mu yang setia dan taat beribadah, sekalipun di rumah masing-masing. Dengan firman Tuhan saat ini mengingatkan kami agar hidup di dunia ini tidak hanya mengandalkan kepandaian dan kekuasaan kami, tidak hanya mengandalkan hikmat duniawi, melainkan terus meminta hikmat Tuhan yang berisi kebijaksanaan, kearifan, dan pengertian. Tolonglah kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan waktu hidup yang Kau beri. Anugerahkanlah kami kemampuan untuk menjawab panggilan Tuhan di tengah pekerjaan dan pengabdian dan pelayanan kami masing-masing. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu bagi kami, baik berupa materi, kesehatan, dan panjang umur. Maka terimalah pemberian persembahan kami dan kuduskanlah semua persembahan kami, baik persembahan dalam bentuk uang atau pemberian diri kami dalam persekutuan di saat ini. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu di Gemini Semani Langsung Saroso. Kiranya Engkau berkati semua pelayan khusus, kiranya Engkau berkati semua anggota jemaat, anak-anak sampai dengan orang-orang tua lanjut usia. Kiranya Engkau memberkati setiap bentuk mata pencarian anggota jemaat-Mu. Kiranya Engkau berkati setiap sukacita dan kebahagiaan kami jemaat-Mu. Tapi kami juga mau berdoa dan mau bergumul dengan jemaat-Mu yang sampai saat ini mereka dalam pergumulan sakit. Tuhan jamah, pulihkan dan beri kesabaran, beri iman yang kuat bagi mereka. Tuhan, Engkau beri kekuatan dan penghiburan untuk keluarga yang berduka, keluarga Kampung Tuan Badriah. Tuhan, beri pengharapan dan kepastian hidup bagi jemaat-Mu yang bimbang, yang berbeban berat, bahkan mereka yang hilang harapan. Tuhan, Engkau berkati pemerintah kami, Lurah Ibu Heni Sunda Borori, dan semua aparat kelurahan. Berikanlah kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat dan kearifan, sehingga dapat mengayomi dan mensejahterakan kami masyarakat. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja-Mu di tengah dunia ini, untuk berjalan bersama, untuk saling menopang dalam pelayanan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami yang telah bersekutu di malam hari ini, baik kami di rumah masing-masing pun kami yang ada di gedung gereja ini. Teknisi atau tim multimedia bersama dengan keluarga Lotus Mandaki diberkati oleh Tuhan. Kami yang bersedia untuk dipakai oleh Tuhan jadi alat berkat-Nya, maka terpujilah nama Tuhan. Mohon ampun dosa-dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami, dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat undang berdiri, kita akhiri ibadah ini, kita menyanyi bersama Tuhan Yesusku, mutiara hatiku. Juga
anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.